Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Olivia dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan materi hereditas pada manusia dan penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel ini terdiri dari beberapa macam nih. Apa aja ya? Yuk langsung kita simak sama-sama. Yang pertama ada yang namanya atavisme. Penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme dapat kamu temukan pada kasus jengger ayam. Perhatikan contoh persilangan kasus atavisme di bawah ini ya. Bentuk jengger ayam dipengaruhi oleh dua gen berbeda, yaitu gen R dan gen P. Ketika kedua gen ini terdapat secara bersamaan atau R strip P strip, maka kedua gen akan berinteraksi dan akan muncul sifat baru, yaitu gen walnut. Dan ketika kedua gen dominan tersebut tidak ada, maka akan muncul sifat yang lain lagi, yaitu single. Akibatnya, terbentuklah 4 jenis jengger ayam, yaitu walnut, rose, PA, dan single. Sekarang yuk kita coba lakukan persilangan antara jengger ayam rose dengan jengger ayam PA. Hasilnya bisa kalian lihat pada gambar di samping ya. Yang kedua ada kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Contoh kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga Linaria marokana. Warna bunga Linaria marokana dipengaruhi oleh 4 gen, yaitu A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Misalkan akan dilakukan persilangan pada bunga Linaria marokana berwarna merah dengan bunga Linaria marokana berwarna putih. Maka persilangan dapat dijelaskan dengan cara antosianin adalah pigmen yang akan memicu pembentukan warna pada bunga Linaria marokana. Artinya, tumbuhan Linaria yang memiliki gen A besar akan menghasilkan bunga yang berwarna, sedangkan yang tidak punya gen A besar bunganya akan albino atau putih. Namun, warna yang ditimbulkan oleh antosianin tergantung dari tingkat keasaman protoplasma sel. Jika protoplasma bersifat basa, maka akan timbul warna ungu. Sedangkan ketika protoplasma bersifat asam, maka akan muncul warna merah. Berarti, warna bunga pada Linaria marokana ini nggak cuma dipengaruhi oleh gen penentu pigmen ya, tapi juga dipengaruhi oleh gen penentu pH protoplasma. Untuk detailnya bisa disimak pada gambar berikut ya. Yang ketiga ada polimeri. Polimeri adalah interaksi antara gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Contohnya adalah warna merah pada biji gandum yang ditemukan oleh dua gen, yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat. Semakin banyak gen M yang dimiliki, maka warna merah dari gandum akan semakin gelap. Selanjutnya ada epistasis hipostasis. Epistasis hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutup pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Perhatikan contoh kasus epistasis dan hipostasis pada persilangan berikut ya. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar, C kecil, P besar, dan P besar. Maka tumbuhan Lathyrus odoratus warna bunga ungu hanya muncul jika tumbuhan tersebut memiliki gen C dan gen P sekaligus. Artinya, warna bunga ungu akan muncul kalau tumbuhan tersebut membentuk pigmen warna dan membentuk enzim pengaktifnya. Jika bisa dibilang bahwa gen C dan gen P ini saling melengkapi ya. Nah, kalau tidak punya salah satu dari kedua gen dominan C dan P gimana? Maka bunga tidak membentuk warna alias jadi albino atau putih.